semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 1021, Cermin Aurora Benang Emas. Kaisar Cermin Kulit melihat makhluk raksasa berambut putih berkaki empat itu pergi. Ia tak kuasa menoleh pada kesatria Pei Feng dan bertanya, "Kesatria Pei Feng, mengapa kekuatan Tuan Cilan tampak menurun?" "Perlu ditanya," jawab kesatria Pei Feng dingin. "Kau itu bentuk kehidupan khusus, abadi, dengan daya tempur kesatria alam semesta. Membangkitkanmu setara dengan membangkitkan kesatria alam semesta senior. Guruku memutar cadangan waktu untuk menyelamatkanmu, dan seluruh serangan balik alam semesta ia tampung seorang diri. Untungnya, guruku adalah Tuan alam semesta tingkat puncak, jadi masih sanggup menahannya. Daya balasan seperti itu bisa dengan mudah membunuh penguasa alam semesta. Guruku menahannya sendirian. Kalau sampai kau di levelmu, bisa merasakan perubahan pada kekuatan guru, berarti lukanya berat, dan ia perlu banyak benda berharga untuk pulih." Kaisar Cermin Kulit tertegun. Ia sebenarnya tidak tahu bahwa penguasa alam semesta hanya bisa dihidupkan kembali oleh penguasa tertinggi alam semesta. Daya tempurnya sebatas kesatria alam semesta biasa, tetapi ia abadi. Membangkitkannya sama sulitnya dengan membangkitkan kesatria senior balasan alam semesta sangat keras. Bahkan Tuan alam semesta pun bisa terluka. Biasanya, makhluk di level Kaisar Cermin Kulit takkan menyadari itu. Namun kali ini, ia merasakannya pertanda luka Tuan Cilan memang parah. Kesatria Pei Feng melanjutkan, "Aliansi Wilayah Utara menilai potensimu tinggi, tapi memutar balik waktu untuk membangkitkan makhluk agung itu mahal. Serangan balik saat membangkitkan Kaisar Abadi masih mudah dipulihkan oleh para Tuan alam semesta. Tapi membangkitkan kesatria alam semesta membuat mereka butuh waktu lama untuk pulih. Aturannya kau tahu, ini kebangkitan gratis. Kalau kau mati lagi, semua biaya kebangkitan berikutnya ditanggung sendiri, dan itu di luar jangkauan kesatria alam semesta biasa." "Aku mengerti," gumam Kaisar Cermin Kulit sambil mengeramkan gigi. "Ingat, kau sudah mati sekali," kata kesatria Pei Feng. Mereka berada di istana kesatria Pei Feng, di pusat aliansi wilayah utara semacam wilayah primal bagi ras manusia. Itulah sebabnya, Tuan Cilan berani membangkitkan Kaisar Cermin Kulit tanpa kekhawatiran. "Sungai Pedang," geram Kaisar Cermin Kulit, giginya bergemeletuk makin keras. "Sedikit saran," kesatria Pei Feng menyipit sinis. "Jangan mimpi balas dendam sebelum kau menjadi kesatria alam semesta." Kaisar Cermin Kulit melirik garang. "Kaisar Sungai Pedang sekuat kesatria alam semesta senior," kata kesatria Pei Feng. "Bahkan aku terluka olehnya. Jangan mencari dia hanya demi dendam." "Apa?" Mata Kaisar Cermin Kulit membelalak. "Sebelum kau jadi kesatria alam semesta, mengalahkannya saja tidak bisa, apalagi membunuhnya." Kaisar Pei Feng menggeleng, melangkah, lalu kembali ke istana. Kaisar Cermin Kulit berdiri di alun-alun, wajahnya berkedut. "Sungai Pedang, Sungai Pedang." Ia mengepalkan cakar, rautnya terpuntir oleh amarah. Sementara Kaisar Cermin Kulit mendidih sendirian, Pulau Bauhinia masih riuh. Para pewaris terus membahas kedatangan Dewa Binatang Guntur, menebak-nebak benda berharga apa yang didapat Kaisar Sungai Pedang. Di dalam istana Lofong, tubuh Mosha duduk bersila. Tubuh manusia bumi asli sudah kembali ke cincin dunia, sedang menguji anugerah baru. Di padang tanpa tepi terdiri cermin kuno berdiameter ratusan mil. Lofong berdiri di hadapannya dan menunjuk, "Jejak hidup, bakar." Seberkas kekuatan ilahi melesat, menyatu ke cermin. Jejak hidup di dalamnya pun tercap. So. Cermin cepat menyusut hingga sebesar telapak tangan. Bersamaan itu, informasi membanjiri benangnya. Namanya, Cermin Aurora Benang Emas. Lofong memandangi cermin dengan antusias. Bukan harta sejati, tapi harta tingkat puncak. Tetap saja, nilainya di atas banyak harta biasa, bahkan bikin iri para kesatria alam semesta. Sekejap itu, Lofong paham, sekolah dewa leluhur benar-benar menghadiahkan benda paling cocok untuknya. Ada berbagai kategori benda berharga, senjata serang, senjata kekuatan spiritual, zirah pertahanan, alat kabur, sayap, sepatu, pita,
tipe penyegalan, asal, atau pemulih, istana terbang, jiwa, dan domain. Harta sejati asal dipakai untuk memulihkan tubuh ilahi. Untuk bertahan hidup, yang paling ampuh adalah tipe istana terbang dan jiwa. Keduanya bisa melemahkan serangan material maupun jiwa hampir total. Istana serigala langit dan menara bintang termasuk tipe istana terbang. Satu tipe lain setara keduanya adalah tipe domain. Sungai Seribu Harta dan Danau Aurora 5 Warna adalah harta sejati bertipe domain. Saat diaktifkan, mereka menguasai area yang tersentuh. Di dalamnya, pengguna bisa menekan lawan selevel, membelenggu lawan yang lebih kuat untuk memberi celah kabur, dan terhadap lawan yang lebih lemah, mudah saja dibinasakan. Harta domain memang sekadar penunjang, tapi ampuh sekali. Harta puncak tipe domain, gumam Luo Feng menatap cermin mungil itu. Sekolah dewa leluhur memang royal. Dengan ini, saat berhadapan makhluk puncak, aku menentukan nasib sendiri, bertarung atau kabur. Cermin Aurora benang emas. Ia tergelak kecil, mulutnya terbuka, cermin itu menyusut hingga sebesar ujung jarum, meluncur masuk, lalu menyatu di dada meninggalkan jejak emas. Aktif! Luo Feng menyuntikkan kekuatan ilahi ke cermin Aurora benang emas. Boom! Benang-benang emas memancam dari tubuhnya, menyelimuti 60 juta mil persegi di sekeliling. Di dalamnya, tak terhitung aurora keemasan berkelebat seperti ikan. Luo Feng menjadi pusat domain. Inilah duniaku. Ia menatap berkeliling. Tekan! Benang-benang emas berkumpul rapat. Tenaganya mungkin sanggup melenyapkan seorang kaisar abadi dengan mudah. Kekuatan ilahi, bakar. Ia kembali menggerakkan domain hukum. Boom! Cahaya emas membanjiri domain ini. Domain hukum bertumpang tindih dengan domain cermin Aurora benang emas. Hahaha, sekolah dewa leluhur benar-benar pengertian, ujar Luo Feng. Mereka tahu aku menjadi abadi setelah menuntaskan hukum emas, jadi mereka berikan benda kategori emas. Luo Feng mendapati daya cermin Aurora benang emas melonjak ketika domain hukum emas ditumpuk pada domain Aurora benang emas. Kuat sekali. Ia merasa dengan benang-benang itu digerakkan kekuatan ilahi, ia bahkan bisa membunuh kesatria alam semesta biasa. Dengan harta begini, sekalipun bertemu makhluk puncak, bisa ku ikat dulu lalu kabur. Kalau ingin bertarung, ku biarkan tubuh samudra terpencil mendekat dan meledakkan diri. Musuh terkurung di domain Aurora benang emas tertekan sampai tak bisa lari. Luo Feng girang. Cermin Aurora benang emas ini lebih langka dan lebih berharga daripada banyak harta sejati biasa. Lagi pula, bagi makhluk agung, kecocokan jauh lebih penting daripada jumlah. Jelas, cermin Aurora benang emas ini bisa mengerek daya tempurnya selangkah lagi. Luo Feng kagum betapa cermat sekolah dewa leluhur memilihkan anugerah. Sekolah dewa leluhur, aku pertama-tama adalah dari ras manusia, pikir Luo Feng. Tapi aku tetap berterima kasih atas anugerah ini. Sejak menerima cermin Aurora benang emas, Luo Feng menguliknya tiap hari, mencoba mengombinasikan dengan harta-harta lain meramu biaya tempur terbaik. Peng, peng, peng. Pintu istana Luo Feng di Pulau Bauhinia digedor keras. Sungai Pedang, buka pintu, Sungai Pedang. Seseorang berteriak dari luar, gelisah. Luo Feng menjubah hitam mengayun tangan, membuka pintu. Masuk. Tanpa izinnya, bahkan teman pun tak berani melangkah masuk wilayah istana yang berada dalam jangkauan Danau Aurora 5 Warna. 3 sosok bergegas, Kaisar Caman, Kaisar Lili, dan Kaisar Seribu Hujan. Ada apa? Kenapa sesibuk ini? Luo Feng tersenyum. Selama kita kenal, belum pernah lihat kalian begini. Yang menyambut mereka adalah tubuh Mosha. Auranya beda dengan tubuh manusia bumi asli. Mosha hanya memakai bakat meniru untuk menyalin aura tubuh asli. Karena itu, Caman, Lili, dan Seribu Hujan tidak menyadarinya. Luo Feng, kata Kaisar Caman, ada sesuatu terjadi. Buruk sekali, timpal Kaisar Lili. Sungai Pedang, ujar Kaisar Seribu Hujan. Kali ini kau terjerat masalah besar. Alis Luo Feng berkerut. Masalah apa? Tenang, pelan-pelan saja.
Kau tidak masuk dunia kemuliaan ya? Tanya Kaisar Caman. Makanya belum tahu. Belum tahu apa? Luo Feng mengerutkan kening. Beberapa hari ini aku di istana. Ia memang tenggelam mempelajari domain aurora benang emas barunya, sekaligus menunggu rapat dewan tertinggi ras manusia. Untuk apa ke dunia kemuliaan? Kalaupun masuk, ia akan dikerubuti pertanyaan. Sudah, langsung saja apa yang terjadi, desaknya. Kaisar Lili dan Kaisar Caman hampir bersuara bersamaan. Kau baru saja. Luo Feng memotong lembut. Kaisar Lili, kamu dulu, ceritakan yang terjadi. Bab 1022, Puncak Opini Publik. Kaisar Lili mengangguk mantap. Ruofeng, Kaisar cermin kulit yang kau bunuh sudah dibangkitkan. Bagaimana kalian tahu dia dibangkitkan? Dia sudah mati sekali dan token warisannya hilang. Ruofeng tersenyum tipis. Meski kalau dipikir dia itu bentuk kehidupan khusus abadi dan aliansi wilayah utara juga pernah memberinya harta sejati, aku memang sudah menduga dia bakal bangkit. Kalau ini yang kalian sebut masalah? Bukan. Kaisar Lili menggeleng. Kaisar Seribu Hujan dan Kaisar Caman sama-sama berwajah tegang. Begini, lanjut Lili. Setelah dibangkitkan, Kaisar Cermin Kulit ditanya para pewaris aliansi wilayah utara soal bagaimana dia tewas. Dia berusaha membela diri, tapi justru menjerumuskanmu. Alis Huofeng berkerut. Dia bilang apa? Mereka saling pandang. Apa tepatnya? Ruofeng mengulang. Dia bilang, suara Kaisar Lili bergetar. Alasan dia dihancurkan habis-habisan olehmu adalah karena teknik bakatnya itu sama sekali tak mempan padamu. Teknik bakatnya itu serangan jiwa cukup kuat untuk menakut-nakuti banyak ksatria alam semesta. Sekalipun tak membunuh, seharusnya setidaknya bisa mempengaruhi lawan. Ruofeng kembali mengerutkan kening. Ia tahu penyebabnya, Tower Pearl dan kemauan yang ditempanya. Dia juga menyebut dulu sempat memurumu di Nine Remoteness Space dan langsung membuka dengan serangan jiwa. Saat itu, kau masih penguasa sektor, tapi tetap bertahan. Para pewaris yang mengobrol dengannya seketika menyimpulkan kalau kau punya harta sejati tipe jiwa dan Kaisar Cermin Kulit mengakui itu. Harta sejati tipe jiwa. Kaisar Seribu Hujan tak kuasa berseru. Serangan material hanya melenyapkan bagian dari tubuh ilahi, tapi sekilas serangan jiwa bisa melipat gandakan kehendak makhluk agung. Mengerikan. Harta sejati tipe jiwa, istana terbang dan domain, termasuk paling puncak, untuk survival, harta tipe jiwa paling mahal. Satu saja nilainya setara puluhan bahkan 100 harta sejati biasa. Banyak penguasa alam semesta pun tak punya. Dada Ruofeng menghangat oleh kecemasan. Rahasia itu tersebar. Dulu ia lolos dari buruan Kaisar Cermin Kulit, tapi selalu khawatir rahasia harta jiwanya itu diumbar. Kini, kekhawatiran itu jadi nyata. Dan masih ada lagi, kata Lili. Masih ada? Ruofeng menatapnya. Dia bilang, senjata kekuatan spiritual yang kau pakai adalah harta sejati. Semua makhluk agung percaya karena ada rekaman pertarungannya. Dia juga bilang kau membunuhnya lalu mendapatkan zirah harta sejati dan set harta tingkat puncak miliknya. Selain itu, kau mendapat benda berharga di tanah harta, salah satu dari 108 teratas, ditambah dewa binatang guntur baru saja menganugerahkan sesuatu padamu. Kaisar Lili menatap Ruofeng. Apa maksud rangkaian itu? Tanya Ruofeng dingin. Dia juga menambahkan, lanjut Lili, setelah kau membunuhnya, seorang penguasa alam semesta dari aliansi wilayah utara datang hendak merebut kembali zirah harta sejatinya, tapi kau membawa kabur menggunakan harta sejati tipe istana terbang. Mata Ruofeng membesar. Apa? Kesatria Pei Feng melesat ke lokasi tewasnya Kaisar Cermin Kulit dan beberapa makhluk puncak bertanya padanya. Dia hanya bilang diadang oleh kesatria Ju Feng dan terluka, tanpa detail lain. Tapi catatan portal menunjukkan mereka keluar di waktu berbeda. Artinya, Pei Feng semestinya punya cukup waktu untuk menangani urusanmu. Jadi dugaan kau punya istana terbang harta sejati memang tak terverifikasi namun mencurigakan. Ringkasnya, kau 3 harta sejati yang pasti, 2 dari sekolah dewa leluhur, 1 rampasan dari Kaisar Cermin Kulit. Artinya, kau setidaknya memegang 6 harta sejati. 1 diduga tipe jiwa, 1 lagi sangat mungkin istana terbang. Jiwa, istana terbang, domain, 3 tipe ini paling diburu para penguasa alam semesta. Masing-masing setelah puluhan bahkan 100 harta sejati biasa, sedang kau punya 2 di antaranya. Berita ini sudah menyebar di kalangan pewaris dan sebentar lagi menjalar ke seluruh alam semesta. Bisa bayangkan berapa banyak makhluk puncak yang akan mengincar kau. Tuan alam semesta mungkin cuek, tapi penguasa alam semesta,
Mereka bisa memasang jebakan kapan saja. Wajah Ruofeng pucat. Bakmirung Emperor, kau benar-benar kejam. Ruofeng memang memiliki harta sejati tipe jiwa, tapi tuduhan istana terbang harta sejati itu fitnah. Perahu kuno galaksi dan cermin aurora benang emas memang istana terbang dan domain, tapi statusnya harta tingkat puncak, bukan harta sejati, meski nilainya sering melampaui harta sejati biasa. Fakta ini makin menegaskan istana terbang memang bisa membuat makhluk agung kalap. Intinya, publik percaya Kaisar Sungai Pedang punya 6 harta sejati, 2 diantaranya jiwa dan istana terbang, kata Kaisar Chaman. Sementara, tingkat daya tempurmu baru kesatria menengah kalau bukan senior. Luofeng, masalahmu besar kali ini. Kaisar Chaman, Kaisar Lili, dan Kaisar Seribu Hujan segera pamit. Sebelumnya, mereka menyerahkan rekaman percakapan Kaisar Cermin Kulit dengan para makhluk agung Aliansi Wilayah Utara. Dalam rekaman itu, Kaisar Cermin Kulit berkata, "Pemahaman hukumnya rendah, teknikku lemah. Aku selalu mengandalkan teknik bakat rahasia untuk menghadapi kesatria alam semesta. Dia punya harta sejapi tipe jiwa untuk menahan teknik bakatku. Apa yang bisa kulakukan? Menunggu dibunuh. Jadi, dia punya istana terbang. Aku sudah mati, baru tahu setelah bicara dengan penguasa alam semesta yang dikirim menyelamatkanku." Luofeng menatap garang wajah Kaisar Cermin Kulit di layar. Licik sekali omamnya, lalu melangkah ke alun-alun dunia kemuliaan. Begitu muncul, seluruh pewaris menoleh. Mereka membicarakan dirinya, mengkonfirmasi ia setidaknya memegang 6 harta sejati termasuk tipe jiwa, dan diduga punya istana terbang. Kecemburuan membubung. Bahkan kesatria alam semesta pun hijau iri, maklum tak banyak dari mereka yang punya harta sejati. Luofeng bisa merasakan jarak yang tiba-tiba meregang antara dirinya dan para makhluk agung di Aliansi Hong. Iri dan serakah mengubah sikap mereka. Seperti dugaanku, batinnya. Ia berkeliling sebentar lalu keluar dari dunia kemuliaan. Sekarang semua orang tahu. Para pewaris tahu, kekuatan-kekuatan besar di alam semesta akan segera tahu. Inikah balas dendammu, Kaisar Cermin Kulit? Wilayah rahasia Aliansi Wilayah Utara. Di atas pecahan bintang melayang berderet istana megah. Puluhan ribu pelayan hilir mudik. "Hahaha, inilah balasku," seru Kaisar Cermin Kulit. "Balas dendamku untuk Sungai Pedang." Ia duduk di ruang latih, mata berkilat liar. "Memang benar, aku tak sanggup membunuhmu sendiri manusia. Bisa jadi selamanya baru mampu. Sayang untukmu, kau punya terlalu banyak benda berharga. Aku tak perlu turun tangan. Para penguasa alam semesta yang akan datang, kau mati, mati." Tawanya meledak. Selepas kebangkitannya, Aliansi Wilayah Utara memang memberinya beberapa harta pelindung, tapi bukan harta sejati lagi. Lalu, saat ia mengajukan token warisan Dewa Binatang, ia ditolak. Seorang senior berkata dingin, "Tak ada gunanya ke sana sekarang. Kau tak akan menerima warisan tingkat lebih tinggi. Tunggu sampai jadi kesatria alam semesta, baru kami beri token. Sebelum itu, jangan bermimpi." Ia mundur dengan hati tak rela. Senior itu menambahkan, "Bodoh yang maunya menuntut, tak pernah berkontribusi." Kaisar Cermin Kulit mendidih mendengarnya, tapi senior itu terlalu perkasa. Kebenciannya pun tumpah pada Luofeng. "Semua gara-garamu," desisnya menggertak gigi. "Kalau kau tak punya harta jiwa, sudah kubunuh kau di Nine Remoteness Space dan kugaruk semua hartamu. Aku tetap jadi bentuk kehidupan khusus yang berkuasa." Dihisap amarah, ia menemukan cara membalas dendam. Kalau mustahil membunuh Kaisar Sungai Pedang sendiri, biarlah seluruh alam semesta yang mengejarnya. Di istana Luofeng, Pulau Bauhinia. Begitu mendengar kabar, kesatria Truyan langsung datang. "Luofeng, Luofeng," serunya memasuki aula. Luofeng duduk santai, menyeruput teh. "Kau dalam bahaya besar, kok masih bisa minum teh?" tanya kesatria Truyan, cemas. "Bahaya apa?" Luofeng masih santai. "Hanya karena aku punya terlalu banyak harta sejati."
Jadi, kau sudah dengar, Kesatria Truyan sempat melongo lalu duduk berusaha tenang. Siapapun yang datang, ku hadapi, kata Luo Feng, tersenyum sambil menaruh cangkir. Makhluk agung dari ras lain, target latihan. Siapapun yang datang, ku kubur. Kalau tak bisa kau bunuh, desak Kesatria Truyan. Maka aku pergi. Luo Feng mengangkat cangkir lagi, menyesap, meletakkan. Tenang saja, semakin lama semakin sedikit yang masih bisa memaksaku kabur. Kesatria Truyan bisa merasakan tekad dan keyakinan yang membaja di kata-katanya, seolah Luo Feng sudah siap menghadapi rangkaian pertempuran dan pembantaian tanpa akhir. Tetap waspada, pesannya. Jalan menuju makhluk tertinggi ditaburi darah dan tulang musuh, jawab Luo Feng datar. Kening Luo Feng berkerut, sebuah email baru masuk dari semesta virtual, undangan rapat dewa tertinggi. Kesatria Truyan terperanjat, rapatnya hari ini. Bab 1023, Rapat Dewan Tertinggi. Luo Feng dan Kesatria Yan sejati saling berpandangan. Di detik yang sama, keduanya menerima email dari sistem semesta virtual. Aku belum pernah menghadiri rapat Dewan Tertinggi, kata Kesatria Yan sejati. Sama, jawab Luo Feng sambil tersenyum. Ayo. Mereka pun tersanggung ke semesta virtual melalui pikiran. Ke Gunung Pantheon, bisik Luo Feng dari dalam istananya. Suaka Pantheon di puncak Gunung Pantheon adalah tempat rapat Dewan Tertinggi diselenggarakan. Karena rapat diadakan hari ini, gerbangnya terbuka otomatis ketika undangan terkirim lewat email. Di hari biasa, gerbangnya tertutup. Awan mengitari lereng-lerengnya. Satu persatu makhluk agung bermunculan, termasuk Luo Feng dan Kesatria yang sejati. Beberapa kesatria alam semesta menyapa Luo Feng hangat saat ia muncul. Kaisar Sungai Pedang, Luo Feng, Luo Feng, Sembilan Nyala, Guntur. Luo Feng menyalami mereka satu persatu. Ia cukup akrab dengan sejumlah kesatria manusia. Luo Feng, setelah dihidupkan kembali, Kaisar Cermin Kulit bikin repotmu besar-besaran. Harta sejati tipe jiwa dan tipe istana terbang bisa-bisa memancing banyak penguasa alam semesta dari ras lain. Hati-hati ke depan. Memang agak rumit, tapi kalau mereka mau membunuhku, mereka harus yakin cukup kuat. Kalau tidak, justru mereka itu yang mati olehku. Pria bersayap itu mengangkat piala. Hebat, kau tetap setenang ini. Pantas reputasi Kaisar Sungai Pedang. Jangan meledekku, kesatria bersayap berdarah. Luo Feng terkekeh. Walau kenal banyak kesatria, yang benar-benar berteman hanya segelintir. Dan kesatria bersayap berdarah termasuk. Ia terkenal dingin, tapi cocok saat bersama Luo Feng. Jujur, ucap sayap berdarah menurunkan suara. Pengakuan Kaisar Cermin Kulit memang mengejutkan. Kalau aku berasal dari ras lain, aku juga akan mencoba menyerangmu. Aku paham, Luo Feng mengangguk. Lihat sekeliling. Luo Feng menyapu pandang, lebih dari 1000 kesatria berkumpul tak jauh, banyak lagi di kejauhan. Beberapa yang tak dikenalnya menatap tajam, jelas baru saja membicarakannya. Tentu Luo Feng tak bisa mendengar percakapan mereka, sama seperti mereka tak bisa mendengar obrolannya dengan sayap berdarah. Banyak yang membahasmu, terutama yang tak kenal dekat. Mereka iri. Iri? Heran Luo Feng. Di Gunung Pantheon ini ada 2 lingkaran, yang di sini dihuni makhluk berbintang 4, 5, dan 6, setara kesatria dasar, kesatria menengah, dan kesatria senior. Satu lingkaran lagi adalah tempat berkumpulnya Overlord bintang 7 dan Tuan Alam Semesta. Luo Feng mengangguk, memang tak nampak Overlord di sekitar. Paling kuat di sini setinggatku, kesatria senior. Sedikit yang punya harta sejati. Kesatria menengah apalagi kesatria dasar umumnya tidak punya. Overlord biasanya memegang beberapa. Nah, kau meski luar biasa, belum setara Overlord. Tapi disebut-sebut menggenggam 6 harta sejati. 2 diantaranya tipe jiwa dan istana terbang. Itu kebanyakan bahkan bagi Overlord. Wajar kalau para kesatria di sini iri. Ia tersenyum tipis. Aku saja sedikit iri. Luo Feng terkekeh. Tenang, mereka ini sesama manusia, tak akan menyerangmu. Namun yang tak kenal dekat bisa saja mengucilkan karena iri.
Kalau begitu, biar kekuatanku yang meyakinkan, sahut Luo Feng datar. Kalau suatu saat aku bisa menyamai atau melampaui Overlord, mereka akan menghormat. Kalau begitu, cepatlah jadi kesatria alam semesta, gurau sayap berdarah. Luo Feng menatap jauh. Di kubu Dojo Kapak Raksasa, Bank Pertama Semesta, Bank Sungai Bintang Semesta, dan Aliansi Tentara Bayaran Semesta, topik yang sama beredar. Sedikitnya 6 harta sejati. Waktu dikejar Kaisar Cermin Kulit di ruang 9 keterpencilan, dia belum menerima anugerah Dewa Binatang Guntur, tapi sudah pegang 3. Terutama tipe jiwa, padahal statusnya baru penguasa sektor. Dari mana? Pasti diberi makhluk puncak. Pemimpin kota kekacauan purba terlalu memanjakannya. Memberi harta tipe jiwa ke penguasa sektor. Banyak dari kita yang kesatria saja tak punya harta sejati biasa, sedangkan dia dapat harta jiwa saat masih penguasa sektor. Makin dibahas, makin terasa tak adil. Kenapa penguasa sektor bisa berhak atas 3 harta sejati? Apalagi tipe jiwa yang bahkan banyak overlord pun tak punya. Mereka geram, tapi siapa berani menggugat pemimpin kota kekacauan purba, pemimpin tertinggi perusahaan semesta virtual? Waktu bergulir, kesatria kian memadati Gunung Pantheon. Rapat segera dimulai. Kesatria yang sejati mendekat. Guru, sahut Luo Feng. Yan sejati menutup suara sekitar. Banyak kesatria gerah karena kau dikira menerima 3 harta sejati saat masih penguasa sektor, terutama tipe jiwa. Mereka menilai pemimpin kota kekacauan purba tidak adil. Perlu kau klarifikasi. 3 harta sejati saat aku penguasa sektor? Tidak adil? Luo Feng sempat bingung. Yang diberikan pemimpin kota kekacauan purba padanya hanya 1 sayap Shiu. Peta bintang dan mutiara menara ia terima dari Zhou Sanke. Khusus mutiara menara adalah komponen vital menara star, pusat ruang termetai tak berkaitan dengan ras manusia. Luo Feng ragu, ia tentu tak bisa sembarang menyebut nama Zhou Sanke. Akan kupikirkan, biarkan orang bicara. Aku tak bisa berharap dekat dengan semua makhluk agung. Ada yang teman, ada yang iri, ada yang lawan, wajar. Untukmu wajar, tapi itu bisa mencoreng reputasi pemimpin kota kekacauan purba. Andai beliau memang memberiku sesuatu, itu milik pribadi beliau, bukan jatah sumber daya bersama umat manusia. Hak beliau memberi. Lagi pula statusnya ditempa oleh kekuatan tak tertandingi bukan omongan. Memang, beliau tak terkalahkan di semesta purba. Meski ada yang menganggapnya berat sebelah, posisinya takkan goyah. Ironisnya, Tuan Alam Semesta yang temperamental jarang diprotes. Tetapi sedikit saja pemimpin kota kekacauan purba tampak memihak, banyak yang langsung meringik. Kerumunan kian padat di Gunung Pantheon. 2 pintu mas melah terbuka perlahan, bertabur setintang. Di baliknya tampak istana terapung Suaka Pantheon, arena rapat. Makhluk agung manusia, berkumpullah. Sekejap seluruh kesatria di gunung lenyap dan dipindahkan ke dalam Suaka Pantheon. Pintu mas tertutup kembali. Di dalam, berdiri meja bunda raksasa berhias pahitan halus. Sebagian permukaan tampak jelas, bagian lain remang, seolah diselubungi kabut. Luo Feng duduk di salah satu tahta yang mengitari meja. Ia meraba sandaran tangan, menoleh dan melihat nama Kaisar Sungai Pedang terukir di kursinya. Ia menyapu ruangan. Terkejut. Banyak sekali kesatria. Di sisi bawah, berderet kesatria dasar dengan tahta paling kecil lebarnya kira-kira 2 meter. Kesatria menengah menempati tahta 9 meter. Kesatria senior duduk di singgasana sekitar 50 meter. Luo Feng duduk di tahta 9 meter. Dari sana ia hanya bisa melihat kesatria dasar, menengah, dan senior. Para overlord dan tuan alam semesta sama sekali tak terlihat. Ia mengusap singgasananya dan bercecak agum. Takhta ini pas sempurna dengan tubuh ilahiku. Bab 1024, Bintang Asli. Mengitari meja bunda raksasa, singgasana padat terbagi dalam 5 kelas. Lebar 6 kaki, 30 kaki, 160 kaki, 650 kaki, dan 3.200 kaki. Setiap makhluk agung duduk di tahta yang pas sempurna dengan tubuh ilahinya. Di antaranya, beberapa penguasa alam semesta tingkat atas atau Universe Overlord seperti Tuan Istana Pengikis Langit, Kesatria Jiu Feng, dan Kesatria Abadi duduk di singgasana selebar 650 kaki. Di puncak, pada singgasana yang menjulang, banyak penguasa alam semesta atau Universe Lord duduk di tier tertinggi, memandang ke bawah pada semua makhluk agung manusia lainnya. Merekalah para adik kuasa dari 5 kekuatan umat manusia. Semua singgasana raksasa selebar 3.200 kaki berkilau emas,
kecuali 2 singgasana hitam di tengah yang memancarkan aura kuasa. Pada salah satunya terukir samar kapak raksasa. Di singgasana itu duduk seorang raksasa berjari tebal dan berambut panjang kusut, tampak beringas. Singgasana hitam di sebelahnya kosong. Singgasana emas lain terisi sosok-sosok raksasa. Pemimpin kota kekacauan purba kuno, ujar si raksasa beringas menoleh ke singgasana emas di kirinya, tempat pemimpin kota kekacauan purba kuno duduk. Ia merasakan dan tersenyum. Kau terlalu memihak Lo Feng. Banyak kesatria alam semesta jadi gusar. Tak heran, harta sejati tipe jiwa. Muridmu, kesatria Guiyi, kekuatannya setara Overlord dan selalu di sisimu. Tapi dia saja sepertinya tak memiliki harta sejati tipe jiwa. Dia belum pernah mendapatkannya, sedangkan Lo Feng sudah menerima ketika masih penguasa sektor. Aku khawatir kesatria Guiyi pun akan merasa itu tak adil. Tak puas apanya? Seorang membentak. Sekonyong, suara-suara bergema dari lusinan singgasana yang terselubung kabut. Memberi mereka barang berharga itu kemurahan hati. Tidak memberi pun wajar. Mau harta sejati? Silakan berebut. Pemimpin kota kekacauan purba kuno bebas menganugerahkan harta jiwa kepada siapapun yang dikehendaki. Yang lain tak berhak mencampuri. Menurutku, perlu ada satu yang dihukum sebagai peringatan. Yang paling bersorak itu patut dijebloskan ke penjara semesta purba. Terlalu berlebihan. Kita tak perlu tunduk pada gunjingan para kesatria di bawah. Mereka tidak merampok, tidak membunuh, tak ada alasan memenjarakan. Cukup, semuanya, kata pemimpin kota kekacauan purba kuno. Duduk di singgasana emasnya, ia tersenyum tipis. Benar, aku menyayangi murid ini. Tapi kalian tahu caraku bekerja. Aku tidak pernah menganugerahkan harta sejati tipe jiwa kepada Lo Feng saat ia masih penguasa sektor. Para penguasa alam semesta atau Universe Lord, termasuk raksasa di singgasana hitam, menoleh. Memang, pemimpin kota kekacauan purba kuno terkenal adil dan berwibawa. Menjadi penguasa alam semesta menuntut kesabaran mengurus urusan besar ras dan menata langkah menghadapi hal tak terduga. Banyak penguasa alam semesta enggan repot, tetapi beliau telaten karena itulah sangat dihormati. Ketika Lo Feng masih penguasa sektor, ia memang memegang 3 harta sejati, tapi sayap siwu saja yang kuberikan. 2 lainnya, ia dapat dari pertemuan ajaib. Nasib baik berpihak padanya. Ah, dia dapat sendiri. Harta-harta semacam itu tidak umum, tidak mudah diraih walau bertemu keajaiban. Biasanya ditinggalkan adik kuasa sebagai warisan untuk penerus. Tak usah dipersoalkan adik kuasa mana, yang penting jatuh ke tangan manusia. Benar, apapun asal-usulnya, sekarang milik Lo Feng. Prioritas tetap untuk umat manusia. Urusan akar-usul bisa ditelusuri belakangan. Pantas, kabar pemimpin kota kekacauan purba kuno memberi 3 harta sejati terdengar ganjil. Beliau bukan tipe seperti itu, sekarang masuk akal. Gumam-gumam persahutan dari banyak singgasana. Para kesatria lain menunggu, mari mulai rapat. Ujar raksasa beringas di singgasana hitam berukir kapak dan menoleh ke kiri. Pemimpin kota kekacauan purba kuno, silakan memimpin. Pemimpin kota kekacauan purba kuno mengangguk. Di antara ribuan singgasana, Lo Feng mengobrol dengan kesatria-kesatria di dekatnya dan lekas memahami beberapa hal dasar. Singgasana di Suaka Pantheon terbagi dalam 5 kelas. Seseorang hanya dapat melihat makhluk yang 1 kelas di atasnya. Untuk berbicara, boleh memulai percakapan dengan kelas yang sama atau lebih rendah. Karena itu, Lo Feng hanya bisa bercakap dengan makhluk berbintang 4 atau kesatria elementer dan berbintang 5 atau kesatria menengah. Adapun kesatria elementer hanya bisa berbicara antar sesama kesatria. Rapat Dewan Tertinggi diadakan hanya bila ada perkara krusial yang mempengaruhi seluruh ras. Suaranya memenuhi ruang. Tak ada yang menyela. Kali ini, rapat diselenggarakan karena bintang asli akan segera dibuka. Hampir semua kesatria alam semesta terperanjat. Bintang asli dibuka? Beberapa berbisik. Bintang asli adalah pusat jagat raya. Wilayah yang diperebutkan miliaran ras. Lanjutnya, pembukaan kali ini pun sama. Ingin memperoleh harta sejati? Ingin berjasa besar bagi ras? Inilah kesempatanmu. Ini detailnya, silahkan simak. Di depan lautan singgasana, sebuah layar muncul menayangkan uraian terperinci. Lo Feng menatap layar itu. Pusat semesta sejatinya adalah tanah asal.
Namun selama tak terhitung era, kecuali kesadaran sesekali menyentuhnya, tak ada makhluk agung yang bisa tiba fisik ke sana. Seolah-olah tempat itu imajiner, namun bintang asli benar-benar eksis. Jumlahnya 10.081. Menurut catatan sejak lahirnya semesta, 10.081 bintang asli ini mengorbit tanah asal, diyakini sebagai tempat terdekat dengan tanah asal di seluruh semesta. Bintang-bintang ini penuh harta sekaligus penuh bahaya. Ada 10.081 jalur menuju bintang asli, namun biasanya tertutup. Setelah rentang waktu panjang, jalur dibuka sekali. Setiap kali dibuka, akses ke bintang asli terbuka 1000 era. Usai 1000 era, bintang menutup, semua makhluk agung yang telah masuk wajib keluar sebelum penutupan, kalau tidak mati. Mengandalkan klon atau tubuh lain tak berguna. Banyak teknik selamat gagal di sana. Jika masih di dalam saat jalur tertutup, kematian mutlak tanpa pengecualian. Inilah tempat paling misterius di semesta. Tiada yang menandingi. Bukan hanya harta biasa, harta sejati pun kerap muncul. Adik kuasa dari miliaran ras berulang kali bertarung habis-habisan untuk memperebutkannya. Setiap pembukaan selalu ada tuan alam semesta yang tewas di dalam. Semuanya berdarah dan kejam. Namun daya tarik harta itu membuat tak terhitung makhluk agung kalap mengejarnya. Begitulah hakikat bintang asli, tempat terdekat ke tanah asal semesta. Kontribusi? Ya, gumam Luo Feng sambil menggulir ke bagian bawah untuk satu paket penjelasan lagi. Harta yang diperoleh dari bintang asli, bila dipetik sendiri boleh disimpan. Jika tak butuh, bisa disetor kepada ras sebagai kontribusi. Kekuatan suatu ras bertumpu pada kontribusi yang dipersembahkan banyak makhluk besar. Kontribusi ini bisa ditukar dengan barang berharga lain. Luo Feng menelusuri 2 paket info. Satu tentang bintang asli, satu lagi penjabaran rinci. Jelas paket kedua hanya muncul bagi pendatang baru rapat seperti Luo Feng dan kesatriaan sejati. Isinya, dalam ras kita ada 2 golongan manusia. Pertama, penikmat sumber daya. Kedua, penyumbang sumber daya. Manusia biasa dan roh abadi adalah penikmat. Manusia biasa menikmati damai, roh abadi berprestasi, dapat bimbingan para adik kuasa, bahkan dianugerahi barang berharga. Begitu seseorang menyeberang menjadi makhluk agung semesta, ia masuk dewan tertinggi. Artinya, kau telah menjadi anggota inti umat manusia. Umat manusia memerlukan kontribusi dari makhluk agung sepertimu. Lewat kontribusimu, akan ada miliar-miliar manusia, generasi para jenius, dan sumber daya tak terhitung. Segala nyawa yang kalian pertaruhkan demi sumber daya berharga untuk ras akan tercatat resmi sebagai kontribusi. Kontribusi dapat kau gunakan untuk menukar seluruh sumber daya yang kau butuhkan. Kaisar Sungai Pelang atau Blade River Emperor Luo Feng, dengan bergabungnya kau ke dewan tertinggi, kau meninggalkan status bakat dan berhak atas kuota sumber daya yang murah hati. Mulai sekarang, kau adalah salah satu makhluk tertinggi kami. Kau mampu memberi kontribusi besar bagi ras manusia dan dapat memakai kontribusimu untuk menukar sumber daya dan barang berharga yang kau perlukan. Kontribusi? Bisik Luo Feng. Tentu saja, jika semua orang maunya menerima, siapa yang memberi? Ia paham, seperti komunitas suku, para pria berburu, para wanita bercocok tanam, anak-anak menikmati hasilnya. Dalam satu ras, para adik kuasa berkontribusi agar bakat yang lemah dan manusia biasa bisa menikmati sumber daya. Hanya setelah kau menjadi makhluk agung semesta, barulah kau mulai berkontribusi pada ras. Begitu ia sadari. Baik, ucapnya pelan. Ini bagus. Tak ada artinya selalu mengambil. Bintang asli ya, matanya berkilau. Takjub sekali. Semesta ini luar biasa. Saya bahkan belum tahu tempat seperti ini. 10.081 bintang asli. Lokasi paling dekat ke tanah asal. Para adik kuasa manusia di dewan masih tertengun, pemimpin kota kekacauan purbakala kembali bersuara.
Pembukaan bintang asli masih 10 tahun lagi, ujarnya. Dalam dasawarsa ini, bersiaplah. Misalnya, bentuk regu kecil dengan makhluk agung lain agar saling melengkapi. Atau pinjam barang berharga dari yang enggan masuk ke bintang asli. Semua persiapan harus tuntas dalam 10 tahun. 10 tahun dari sekarang, kita, manusia, akan memasuki bintang asli. Bab 925. Makhluk agung datang. Dalam 10 tahun, kita manusia akan memasuki bintang asli. Rapat Dewan Tertinggi berakhir setelah suara tenang dari pemimpin kota kekacauan purba bergema. Dentum, dentum, dentum. Pintu suaka Pantheon terbuka dan hampir semua kesatria alam semesta berdiri. Cepat sekali. Luo Feng dan kesatria yang sejati ikut berdiri bersama yang lain. Para kesatria berjalan menuju pintu emas, bercakap santai sambil tertawa. Mereka melangkah melewatinya dan menghilang. Apa yang kalian tunggu? Kesatria saya berdarah menghampiri mereka. Pendek juga rapatnya. Luo Feng tersenyum. Kesatria saya berdarah menjelaskan. Aku juga kaget waktu pertama kali ikut, tapi lama-lama paham. Butuh waktu sangat lama sampai ada urusan yang benar-benar berdampak pada umat manusia. Lebih dari separuh rapat dewan bahkan tak butuh diskusi. Hanya Tuan Alam Semesta yang perlu tahu. Hanya rapat dengan pemungutan suara yang makan waktu. Para Tuan Alam Semesta itu tidak punya waktu untuk menjelaskan panjang lebar pada kita. Luo Feng mengangguk. Memang efisien. Pemimpin kota kekacauan purba hanya mengumumkan tentang bintang asli, lalu layar informasi muncul di depan para kesatria dengan penjelasan detail. Ayo, kata kesatria saya berdarah. Baik. Mereka bertiga, Luo Feng, kesatria yang sejati, dan kesatria sia berdarah, melangkah ke pintu emas berdampingan. Di dekat mereka, beberapa kesatria lain berbisik pelan. Lihat, itu Kaisar Sungai Pedang. Rumornya dia punya setidaknya 6 harta sejati. Memang dia bisa membunuh Kaisar Cermin Kulit dan masuk jajaran abadi luar biasa. Tapi dari segi kekuatan, dia paling banter setara kesatria alam semesta sekunder. Di bintang asli, dia jadi target empuk makhluk tertinggi dari ras lain. Benar, 6 harta sejati, 2 diantaranya tipe jiwa dan istana Flying Bed. Dia cuma jadi lemari es berjalan di sana. Selalu ada makhluk tertinggi dari miliaran ras berkeliling di bintang asli. Tuan alam semesta ras lain pasti menyerangnya begitu melihatnya. Overlord dan Tuan Alam Semesta dari ras lain jelas akan mengincarnya. Tapi kesatria yang lemah jarang mau ikut masuk bintang asli. Kaisar Sungai Pedang bukan orang bodoh. Selama dia tidak masuk, ras lain tak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun melangkah masuk ke pintu emas dan lenyap. Di lereng gunung Pulau Guntur, Luo Feng, kesatria yang sejati, dan kesatria saya berdarah duduk bersama. Topiknya tentu saja bintang asli. Ada 10.081 bintang asli dan tiap satunya penuh dengan harta. Banyak adik kuasa berkumpul di sana. Untuk harta biasa atau harta sejati biasa, pertarungan tidak terlalu heboh. Tapi untuk harta sejati berharga tipe istana Flying Bed, domain, jiwa, bahkan tingkat senior dan tingkat puncak, pertarungan bisa sangat mengerikan. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak perhatian. Dan Tuan Alam Semesta akan bertarung mati-matian untuk itu. Setiap kali bintang asli terbuka, pasti ada Tuan Alam Semesta yang gugur. Luo Feng menyelah. Banyak Tuan Alam Semesta punya teknik selamat klon misalnya. Yang tidak punya, mestinya tidak akan masuk bintang asli kan? Kamu salah besar. Kesatria saya berdarah menggeleng. Jumlah Tuan Alam Semesta itu sangat sedikit. Satu ras sudah dianggap kuat, kalau punya satu Tuan Alam Semesta saja. Bahkan kita, ras manusia puncak hanya memiliki sedikit sekali. Hanya sedikit yang takut mati. Memang mereka hati-hati, tapi pembukaan bintang asli adalah kesempatan langka untuk meraih harta sejati tingkat atas, bahkan puncak. Kalau mereka dapat, mereka bisa melanglang semesta nyaris tanpa lawan. Luo Feng mengangguk. Dia paham betapa berharganya harta sejati. Contohnya Sungai Seribu Harta. Membuat pemimpin kota kekacauan purba sangat dominan. Beliau bisa menekan Tuan Serigala Langit, padahal lawannya memiliki istana Serigala Langit.
Kesatria Ungu, salah satu dari 72 jenderal dewa, bahkan lebih kuat daripada calon jenderal dewa seperti Kesatria Beifong dan Kesatria Jufong. Kekuatan setara Tuan Alam Semesta, Namun tetap bisa ditekan oleh Tuan Serigala Langit dengan Istana Serigala Langit. Aku pernah ke sana, hampir saja mati, ucap kesatria sayap berdarah. Baru saja ia hendak melanjutkan kisahnya, tiba-tiba sebuah bayangan melesat mendekat. Luo Feng! Luo Feng menoleh, kesatria 9 bilah. Ia sempat bingung. Sejak Luo Feng menjadi abadi, banyak kesatria sudah datang memberi selamat. Tapi 9 bilah tidak. Luo Feng tahu, dulu posisinya di bawah 9 bilah. Mungkin itulah sebabnya yang satu itu canggung, terlalu menjaga harga diri. Kesatria 9 bilah? Sapa Luo Feng dengan senyum. Luo Feng, 9 bilah juga tersenyum hangat. Ia melirik kesatria Yan sejati dan kesatria sayap berdarah. Kalian juga ada di sini lupanya? Hahaha, 9 bilah, tahu kesini untuk meminjam harta sejati ya? Canda kesatria sayap berdarah. 9 bilah sedikit terdiam. Memang benar, tujuannya datang adalah untuk itu. Hanya kesatria tingkat senior atau tuan alam semesta yang biasanya punya harta sejati. Dan mereka hampir pasti akan ikut masuk bintang asli. Maka ia berharap Luo Feng yang punya banyak harta sejati justru memilih tidak masuk. Tak ada dendam antara aku dan Luo Feng, pikirnya. Kami kenal lama. Kalau aku tunjukkan rasa hormat, mudah jadi kawan. Kalau aku punya harta sejati, peluangku jauh lebih besar untuk dapat harta di bintang asli. Aku hanya perlu merendah. Maka setelah berpikir panjang, ia memutuskan datang. Kekuatan adalah segalanya di jalan menjadi makhluk besar. Hanya yang kuat yang dihormati. Luo Feng, aku memang datang untuk meminjam harta sejati darimu. Akui 9 bilah. Aku ahli bertarung jarak dekat. Jadi aku ingin meminjam jira harta sejatimu tipe jiwa. Meminjam harta sejati? Luo Feng agak terkejut. Aku tahu, ini mungkin terdengar aneh, kata 9 bilah. Aku segera berimu kembali setelah keluar dari bintang asli. Sebagai gantinya, aku beri kau 10 harta sebagai ucapan terima kasih. Kita bisa buat kontrak di semesta virtual kalau aku ingkar, sama saja aku mengkhianati umat manusia. Luo Feng ragu, menolak mentah-mentah terasa kurang pantas. Nine Blade Knight, ujar Luo Feng akhirnya. Maaf, tapi 9 bilah paham ia gagal. Tapi tetap mencoba. Luo Feng, bintang asli terbuka 1000 era. Aku bisa keluar kapanpun. Dapat 1 harta saja aku langsung pergi. Mungkin aku hanya tinggal ratusan tahun atau paling lama 1000 tahun. Bukan aku tak mau meminjamkan, tapi aku berniat pergi ke bintang asli sendiri. 9 bilah terdiam. Kalau begitu, tentu Luo Feng perlu semua hartanya. Hahaha, begitu rupanya. Kesatria saya berdarah tertawa. 9 bilah, aku pun awalnya ingin meminjam harta dari Luo Feng. Tak sangka kau juga. Tetapi ternyata Luo Feng sendiri mau masuk bintang asli. Jadi aku tak perlu lagi bertanya, terima kasih, sudah mengurangi rasa canggung ini. 9 bilah. 9 bilah pergi. Tak lama seorang lagi datang. Kakak kedua, sapa Luo Feng agak gembira. Seorang pria gagah berjubah api mendarat. Gui Ignite ia baru saja bersama pemimpin kota kekacauan purbakala. Luo Feng, aku yakin kau tahu kenapa aku datang. Aku ingin meminjam harta sejati jiwa milikmu. Aku duga kau tak akan pergi ke bintang asli. Itu sebabnya aku datang. Setelah keluar, aku kembalikan ditambah kompensasi 3 harta sejati. 3 harta sejati? Luo Feng terkejut. Bahkan banyak tuan alam semesta tak punya sebanyak itu. Kesatria Beifong misalnya hanya punya 4. Tapi Gui Yi yang selalu bersama pemimpin kota kekacauan purbakala bisa jadi memang punya lebih banyak. Saudara kedua, tawaranmu memang menggiurkan. Tapi masalahnya, aku berniat pergi sendiri ke bintang asli. Apa? Kau juga mau pergi? Gui Yi kaget. Luo Feng mengangguk. Iya. Tidakkah kau tahu betapa berbahayanya? Kesatria biasa hampir mustahil dapat harta sejati. Bahkan kalau kau overload pun tanpa perlindungan cukup, 3 harta sejati pun tak akan bisa kau peroleh. Luo Feng paham maksudnya. Lebih menguntungkan meminjamkan 1 harta jiwa, lalu mendapat imbalan 3 harta. Banyak overload pun tak bisa dapat sebanyak itu. Luo Feng sempat bimbang. Tapi saudara kedua, kau tak tahu, harta jiwa sejatiku adalah mutiara menara. Ia sudah mengakuiku sebagai tuannya. Siapapun yang mencoba mengikatnya, akan mati. Aku tetap ingin ambil resiko sendiri, kata Luo Feng dengan tegas.
Baiklah, Gui tersenyum. Kalau begitu, aku pamit. Sepertinya aku harus cari cara lain untuk meminjam harta. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!